Party Show masih bersama dengan dua bintang tamu kita. Suasana makin panas di studio, tapi sebelum kita lanjut ngobrol dengan mereka, kita masuk dulu dalam segmen favorit kita, yaitu Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Ya, di studio Hotman Paris Show kita sudah kedatangan Bapak Dani yang datang jauh-jauh dari Makassar untuk berkonsultasi hukum langsung dengan Pak Bos kita Hotman Paris Utapaya. Silakan Pak Bos. Ada Oke, Bapak Daniel Pongkala ini jauh-jauh datang dari Toraja, Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya. Siap. Beberapa waktu lalu dia mengirim abangnya datang ke Kopi Joni karena anak beliau inilah yang mati terbunuh di ATKP Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan ya. Betul. Di Makassar, yang katanya dipanggil oleh seniornya di kamar seniornya, kemudian kemudian didapati sudah meninggal, yang kemudian belakangan ketahui adalah korban pengeroyokan. Dan bapak ini tidak puas karena sejak dari awal seolah-olah ada hal yang tidak benar, dan kenapa yang jadi tersangka hanya satu orang, sedangkan dia waktu itu dipanggil ke kamar seniornya ada 10 orang yang seniornya di kamar itu. Pak, pertama kali Bapak dikasih tahu sekolah bahwa anak Bapak ada masalah kapan? Waktu malam tanggal 3 hari Minggu. Malam hari Minggu jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam dia apa? Ditelepon? Ditelepon sama pengasuhnya bahwa anak saya jatuh di kamar mandi di ATKP. Jadi ditelepon anak Bapak jatuh di kamar mandi. Ya, di sekolah ATKP Makassar. Betul. Dibilangnya jatuh. Jatuh di kamar mandi. Dan tidak juga dibilang sudah meninggal. Tidak juga. Oke, terus habis itu apa yang terjadi? Saya oleh pengasuh ya? oleh pengasuhnya. Pengasuh sekolah maksudnya kan? Pengasuh sekolahnya dari pihak TNI juga. Oke. Terus? Habis itu saya disuruh merapat ke rumah sakit Sayang Rakyat. Rumah sakit Sayang Rakyat. Sayang Rakyat. Sayang Rakyat. Sayang Rakyat. Sayang Rakyat. Oke, terus? Saya ke sana. Perkiraan anak saya ini hanya jatuh patah atau luka. Oke. Begitu sampai sana, saya langsung dijemput. Mereka ngomongnya bapak yang sabar. Bapak waktu Bapak nyampe di rumah sakit atau di kamar mayat? Belum sampai di kamar mayat. Anak saya belum ketemu itu. Oke, disambut di depan rumah sakit sama siapa? Sama pengasuhnya dan pembinanya. Pengasuh dan pembina sekolah itu? Siap. Namanya siapa pengasuhnya? Pengasuhnya Pak Dasrinaldi dan pembinanya Pak Irfan. Dari sekolah itu? Ya, betul, Jadi Pak. begitu Anda nyampe di rumah sakit dibilang Bapak yang sabar gitu? Betul, Pak. Bapak nggak curiga kok anak cuma jatuh di kamar mandi, kenapa disebutkan Bapak yang sabar? Itu dia, Pak. Jadi Terus? begitu diucapkan Bapak yang sabar, kami sudah berusaha tapi apa daya Tuhan berkehendak lain. Oh, jadi begitu Anda nyampe belum melihat anakmu sudah ada kata-kata begitu? Siap, seperti itu. Terus? Langsung saya kayak disambar petir itu. Oke, terus? Saya duduk, jongkok, habis itu diambilkan air. Duduk, belum lihat mayat anaknya kan? Belum. Bergerak terus? ya. Setelah diambilkan air, minum saya, habis itu saya sadar, langsung saya ngomong, bisa ketemu dengan anak saya? Ya. Dia bilang boleh, langsung saya masuk di kamar mayat. Masuk di kamar mayat di bawah, oke? Ya. Terus? Setelah sampai di dalam, saya periksa, di luka-luka badannya itu banyak. Luka-luka badannya itu banyak, misalnya di luka di mana aja? Di kepala, Kepala depan, belakang? di depan, di bawah mata dan di atas mata, Ya. terus leher, Luka memar gitu ya Pak? Memar. Seperti di Leher, tonjok terus? gitu. Oke. terus leher samping sini. Ya. Terus dadanya memar-memar. Dadanya memar-memar. Siap. Oke, terus? Mas media dan sebagainya juga sudah melontarkan berbagai opini bahwa yang menganiaya ini pasti lebih dari satu. Dan tentu orang-orang yang diduga terlibat akan melakukan semua upaya agar anaknya jangan sampai kena kan, karena kalau sampai terlibat akan masa depan anaknya seumur hidup akan suram kan. Betul. Apakah Anda melihat di sini keluarga dari murid-murid lain yang diduga malam itu ada di kamar senior berusaha keras agar anaknya jangan sampai dibikin tersangka? Sampai saat ini belum ada yang Anda nggak tahu. saya. Jadi Anda sangat mengharap benar-benar agar penyidiknya yang aktif
Anda yakin benar nggak dari segi luka bahwa itu bukan dilakukan oleh satu orang? Yakin saya bahwa itu bukan satu orang. Begitu? Dari omongan pelaku yang terakhir si Rusdi bahwa ini anak almarhum ini sudah luka parah mukanya, baru dianiaya sama si pelaku yang terakhir ini. Berarti kan lebih dari satu. Ya. Baik, selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak Dani kayak gimana Pak Bos? Ya, kalau beliau ini kan kalau pembunuhan itu kan, penganiayaan itu kan yang berperan penyidik. Betul. Ya, jadi beliau inilah minta surat perlindungan kemana-mana, ya, termasuk ke Kapolri, ke Kadif Propam Mabes Polri, agar benar-benar kalau bisa diturunkan tim, ya, karena dengan melihat banyaknya luka dan juga mengetahui bahwa di sekolah itu memang biasa senior rame-rame gebukin juniornya kan, ini memang saya juga berpendapat ini pelakunya bukan satu orang, tapi tentu orang tua daripada murid-murid yang senior itu kan akan berusaha apapun agar jangan sampai anaknya tersangka. Betul, betul. Ya kan, karena masuk penjara, sekolah juga akan dibecat gitu loh. Baik, Pak Dani, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Makassar ke Hotman Paris Show. Kami keluarga besar Hotman Paris Show mendoakan semoga kasus ini segera selesai dan penyidik dapat melakukan tugasnya dengan baik dan segera terbuka yang sebenarnya seperti apa. Terima kasih Pak Dani. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih ada segmen 4 nanti tanya Hotman, makanya tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kalau Bella ada pertanyaan nggak buat Pak Bos? Kamu mau nggak jadi lawyer aku gitu? Terusnya pertanyaannya. Kalau buat ngadepin situasi kayak gini, akunya mesti gimana ya Bang?